Oke, selamat datang kembali di channel saya, di channel Junior Pas EDTN. Bagi kalian yang menonton, silakan komen, like, dan subscribe terlebih dahulu agar tekan bunyi loncengnya. Untuk itu kita membahas tentang ini ya, sesuatu yang lagi rame yang sampai saat ini masih terkesan di hati gue, itu ini tentang pemakzulan Presiden Joko Widodo. Nah, ini merupakan berita yang paling heboh nih dari kemarin nih. Gue nggak tahu nih kenapa gitu ya, mungkin efek Gibran jadi cawapresnya Prabowo. Ya gue juga waktu itu nyoblos Prabowo sih, waktu itu peci Prabowo. Cuman setelah gue pikir ya gue bakal pindah sih ke kubu 01 di Anies Baswedan, karena gue lebih apa ya, gue nggak suka yang berbau mungkin dinasti politik. Gue nggak terlalu suka banget lah. Mungkin emang politik ini lagi berkembang ya, seiring bentar lagi kan mau nyoblos di tanggal 14 Februari kan, pada Pilpres 2024 ya, di mana kan ada tiga calon. Ada mati ya, di 01 ada Anies Muhaimin, terus juga di 02 Prabowo sama Gibran, dan di 03 ada Ganjar dan Mahfud. Nah, cuman yang di sini kan yang heboh tentang pemakzulan Jokowi. Nah, dari 100 orang itu kan mendatangi Mahfud MD ya, Damati selaku itu mungkin yang Menko Polhukam atau gimana. Damati 100 orang ini meminta petisi agar Jokowi atau Joko Widodo harus segera dimakzulkan. Nah, mungkin ya emang bagus sih sebenarnya kalau kalau mungkin kalau Jokowi ya masih ada sampai sekarang kan, dan nanti kan menyerahkan ini ya, mungkin menyerahkan ke anak ya, berarti ya mungkin kayak itu dinasti ujung-ujungnya ya. Pasti harus Jokowi harus diresign dulu ya harusnya ya, kalau dari ini kan udah melanggar kode etik kan mungkin ya. Dan juga Joko Widodo juga udah kan pasti mendukung ke paslonnya Prabowo Gibran. Udah itu udah pasti tuh, udah kelihatan ke arah sana 200% lah, 100% udah ke sana lah. Cuma kan mungkin pasti ya ada, ntar ada gejolak pasti ya, gue akuin. Kayak mungkin yang heboh-heboh kan PDIP, yang Marwar Sirait itu kan ya mungkin hengkang dari PDIP ke pasti ke kubunya Prabowo Gibran. Nah, karena dia Marwar Sirait ini pengen ngikutin jejak langkah Jokowi nih, pasti Jokowi ke kubunya Prabowo Gibran, udah fix itu pasti. Ya mungkin PDIP bakal ditinggalin terus. Seiring gue liat kemarin tadi pagi, liat relawan Majalengka di PDIP juga kan udah pada mundur dari PDIP, mungkin karena dia pengen ikut jejak Jokowi lah. Nah, mungkin emang ini juga harus Jokowi harus segera dimaksudkan, karena ya mungkin ya dia harus, kalau kayak ini kan mundur ya, karena udah mati kan. Lu sama aja menyerahkan tongkat estafet dinasti ke anaknya. Udah mati kan ya, itu kan termasuk mungkin ntar kalau ibaratnya di bulan Oktober ntar kalau misalnya Prabowo Gibran jadi, ntar wah udah tuh, itu bener dinasti ntar bergantian lah. Ya nanti kalau Prabowo sakit ya udah pasti ke Gibran otomatis tuh. Nah itu kan ngeri ya, pasti rakyat juga mau wanti-wanti banget ya mungkin ya. Masih padahal kan ya mungkin di masyarakat Indonesia nggak setuju ya kalau Gibran jadi cawapres. Emang harusnya gue juga termasuk nggak suka sih kalau Gibran jadi cawapres. Kenapa? Bukan apa, ngeri karena bisa terjadi perpecahan nih, ntar kelihatannya di situ bakal ada kerusuhan sih kalau kelihatannya kayak gini terus. Nah itu satu mungkin. Kalau ya tentang inilah, emang harusnya Jokowi harusnya dipulangin ke Solo lah, harus dimasukkan lah ini agar membuat bangsa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya lah. Cuma kan mau apa dikatakan ya, Jokowi mah tetap jalan terus, tetap anggota terus pemerintah. Dan selain itu juga banyak menteri-menteri kayak Sri Mulyani pada mau mundur dari Jokowi, di kabinet Jokowi lah mungkin. Ya mungkin emang sekarang kan mungkin ya PDIP sama Jokowi Widodo ini kan udah putus banget ya, udah mati mungkin. Nah itu si Gibrannya masih apa ya, kampanye kan, walaupun dia masih cuti jadi wali kota Solo ya. Harusnya kalau kayak gitu mundur jadi wali kota Solo harusnya ya. Kalau mungkin di luar negeri kalau kayak gitu udah harus mundur dan siap-siap jadi ini, mungkin fokus ke kampanyenya lah. Emang sih banyak kecurangan yang mungkin yang gue saksikan ya dari kemarin tahun lalu ya. Mungkin gue kaget sih ada apa Gibran jadi capresnya Prabowo ya. Mungkin ya apa ya, gue agak kesel sih mungkin ya, bagi gue mungkin ya. Kecuali gue ya beda-beda orang, beda pendapat lah mungkin. Kayak ini kayak demokrasi ini udah memuluskan apa ya, dalam arti udah hancur sih sebenarnya kalau gue lihat demokrasi sekarang ya di tahun ini ya. Gue akuin, gue lihat itu udah terang-terangan sih, udah kelihatan, udah kayak telanjang gitu, udah kelihatan gitu. Jadi emang
kayak pemerintah udah rencanain Prabowo Gibran bakal menang nih. Nah ini udah disiapin bener, udah mati kayak IKN juga masih jalan itu juga, pada itu aku juga mengamburkan uang ya, kasihan rakyatnya masih belum ini ya. Gue juga ya mungkin emang kalau lu jadi presiden lu punya kuasa lah, udah mati ya mungkin lu punya nafsu syahwat lah, udah mati kan. Kalau udah jadi presiden gitu kan apa ya, udah punya nafsu syahwat lah untuk menguasai suatu pemerintahan, itu udah kelihatan gitu, yang udah mati untuk menghancurkan yang lemah itu ya. Mungkin ya itu sih emang kalau kelihatannya sih udah kelihatan arah ke sana sih. Cuman gue berharap Anies menang sih ya, gue juga berharap sih gitu. Dia kan punya apa ya, udah mati udah ini banget lah, dari tutur katanya juga udah bagus, terus juga penampilannya apa ya, menarik sih kalau menurut gue ya. Menurut gue sih gitu. Cuman kalau Prabowo ya gue ya harusnya dia pensiun sih, nggak usah calon lagi lah, harusnya yang bertarung Anies sama Ganjar. Gue berharap sih gitu. Cuman kaget juga Prabowo tetap nyalon juga sih ya. Masih namanya orang pengen langgeng ke kekuasaan tuh gitu. Cuman gue lihat lihat nanti lah. Nah, gue juga berharap sih pilpres 2 putaran sih, mungkin cocoknya sih gitu. Cuman dari survei prediksi mungkin Prabowo Gibran bakal menang sih, 1 putaran juga udah cukup. Cuman ya balik lagi, emang serunya politik kayak gitu, nggak ada habis-habisnya emang. Ibarat tuh ada kawan lu bisa pindah ke tempat lawan lagi. Ibarat lu punya temennya sohib, cuman temennya ini nggak guna ya dia pindah ke temen yang lain. Namanya politik mah nggak ada habisnya, emang seru ya. Mungkin kayak contoh, mungkin emang dinasti politik udah kelihatan sih di kubu 02 ini ya, di Prabowo Gibran ini kan. Mungkin ya kalau Prabowo sakit, Gibran otomatis jadi calon presiden, jadi presiden tetap. Ini kan ngeri juga sih, bukan apa ya, masyarakat juga Indonesia juga banyak gak puas juga sama Prabowo Gibran. Nah mungkin gue gak kebayang sih kalau Prabowo Gibran jadi presiden, wakil presiden tuh kayak gimana Indonesia. Gue ngeri sih. Cuman yang balik lagi, emang pada dasarnya tergantung orang masing-masing sih. Cuman kalau menurut gue harusnya DPR udah harus menyiapkan rencana untuk pemakzulan Joko Widodo lah, agar tidak terjadi kerusuhan. Nah gue berharapnya sih gitu, DPR lewat ketua DPR sekarang yakni Puan Maharani harus bisa apa ya, harus mewacanakan agenda pemakzulan Joko Widodo tuh harus ada lah. Apa ya, ini buat kebaikan bangsa negara. Karena kalau tidak dimaksudkan Pak Joko Widodo ini, Indonesia udah terpecah belah nih, udah pasti, udah kelihatan banget. Gue ngeri sih jangan sampai terjadi kerusuhan, bukan apa, ngeri. Kalau dibiarin terus kan mungkin ya harusnya dimaksulin. Cuma kan sekarang ya tau lah, Joko Widodo sekarang udah fix ke Prabowo Gibran lah, udah yakin tuh, udah 100-200% udah ke Prabowo Gibran lah, udah ini banget. Cuman kalau gue lebih mungkin ya menurut istimewa ulama mungkin gue harus lebih condong ke Anies Imin lah, karena emang cocok sama karakter gue ya. Mungkin dia juga Mendikbud juga kan, udah mati, dia udah pengalaman di dunia pendidikan, udah ini banget lah, peduli sama rakyatnya ya. Cuman ya gue berharap si Anies menang lah, biar Indonesia nih apa ya, biar gue juga dapat kerjaan juga sih. Soalnya gue ya mohon maaf ya, gue di zaman ya Joko Widodo ini gue nyari kerja susah sih, belum ada panggilan tuh, entah kenapa. Mungkin kalau guru ya nggak mungkin sih, pasti ya honor pasti gajinya kecil dulu, nggak bisa gede ya. Itu emang problemnya di Indonesia tuh gitu sekarang, udah kelihatan gitu. Harusnya pemerintah peduli sama rakyatnya lah. Cuman kan ya sekarang mau gimana, emang udah jelas kok pemerintah nggak peduli sama rakyatnya, itu aja udah kelihatan jelas. Cuman ya gue berharap agar pemakzulan Joko Widodo harus segera dilaksanakan lah, agar tidak terjadi perpecahan antar bangsa negara ini ya. Jangan sampai lah, gue juga jangan sampai kayak kerusuhan tahun 98 lah, 1998 itu jadi reformasi lah ya. Mungkin sih gue udah wanti-wanti banget nih, udah pasti bakal ada demo besar-besaran pasti. Cuman emang gue berharap ya apa ya, Pak Joko Widodo harus sadar juga, karena di posisi dia kan udah pasti mau jabatannya udah pensiun ya, udah mati 2024, dia udah selesai di Oktober kan. Cuman ya
Dia berharapnya sih gua Joko Widodo sadar diri, dia mau mundur diri gitu. Udah mati dia dengan segala wibawanya dia harus mundur. Itu jadi menjadi presiden lah. Udah mati dia sadar dia banyak salahnya nih kan, udah mati kan mungkin melanggarkan anaknya untuk terjadi pemimpin gitu ya, mungkin dia harus sadar juga sih. Itu saja sih, itu aja yang gue sampaikan tentang hari ini. uh, Sekian dan terima kasih.